Tapi Arab sendiri lu pernah nyoba? Blasteran sih. Blasteran Arab. Blasteran Arab. Emang seperti yang dikatakan ya? Surprisingly yang gue temuin kayak gitu. Suka bikin basah. Selamat datang di podcast Suka Bikin Basah. Hehehe. Tepuk tangannya mana? Oke, di kali ini di episode kedua kita mau bahas tentang ini sebenarnya problema laki-laki ya. Dimana laki-laki tuh suka banget berpikiran kalau punya gua udah cukup gede belum ya? Punya gua itu kecil nggak sih buat wanita gitu ya? Wah. Dan hari inilah yang akan kita obrolkan bersama teman gue. Dengan siapa di sini? Rara. Hai Rara. Hai. Ya. Hari ini kita akan ngobrol banyak nih bareng Rara yang berhubungan dengan ya balik lagi selangkangan, tapi lebih ke selangkangan laki-laki. Menurut dia tuh yang katanya nih udah pernah berpetualang lah banyak dengan berbagai macam lelaki. Yang ngasih Rara? Iya. Bisa dibilang gitu sih. Ya, mulai dari yang di lokal bahkan internasional ya. Iya. Ya, oke, siap. Jadi hari ini gue bakal ditemenin Rara. Nah, Rara ini adalah teman dekat kita lah, teman dekat gue. Dia cewek rambut panjang, seksi. Ya, tapi kalian hanya bayangkan lagi aja lah dari bagaimana dia berbicara. Seksi kok cara bicaranya. Semoga kalian suka. Oke, Ra. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Sehat-sehat aja ya? Sehat. PSBB aman ya? PSBB aman. Aman. Oke. Ra, lu selama PSBB ini gimana kalau lu ingin menjalankan aktivitas hobi lu itu? Seks itu jadi hobi lu gak sih sebenarnya? Awal-awal ya jadi hobi. Cuman setelah beranjak dewasa jadi sesuatu yang emang harus gue lakukan ketika gue butuh aja, bukan jadi hobi lagi gitu. Tapi tetap jadi hal yang gue sukain gitu. Oke. Seks itu kebutuhan buat lu? Kebutuhan dong. Kebutuhan? Kebutuhan batin sih sebenernya. Batin ya? Jadi kalau sehari aja lu gak nge-seks gimana gitu rasanya? Ya gak sih? Karena jatuhnya kan kebutuhan ya gak sih? Dulu iya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah biasa aja sih. Karena udah makin bisa kontrol kan. Jadi aman lah kalau sekarang. Oh, emang lu dulu kalau seminggu tuh bisa berapa kali? Atau bahkan hitungannya hari bahkan? Dulu waktu ini jadi cerita dari pertama kali gue melakukan itu ya. Jadi gue pertama kali ngelakuin itu tuh umur 19 tahun. Nggak sama orang lokal. Nggak sama orang lokal? 19 tahun ini udah nggak sama orang lokal? Udah nggak sama orang lokal. Karena emang ketemunya itu. Dan dari umur 19 tahun itu sampai umur 21 tahun tuh intens banget gitu loh. Jadi selama kurang lebih 2-3 tahun itu intens gitu. Gue kayak seminggu tuh minimal sekali. Seminggu minimal sekali? Minimal sekali. Sama si bule? Sama dia ya. Apa sih bule? Kalau kok orang mana ini dia? Bukan bule sih, technically dia orang luar aja gitu. Karena kalau bule tuh kayak buat white people gitu nggak sih? Ya, white people. Nah, gue kebetulan nggak pernah sama white people. Nggak pernah sama white people. Jatuhnya rasis gak sih kalau kita ngomongin ini? Enggak ya? Ya enggak sih. Ini kan dari base pengalaman lo kan. Enggak sih, maksudnya dan kita kan nggak menilai kalau white people itu nggak enak gitu kan. Ya kita kan enggak, ini kan yang ngerasain aja. Itu. Oke. Sebenarnya orang mana? Masih Asia kah atau? Mostly Timur Tengah Afrika sih. Timur Tengah Afrika. Afrika. Masih kulit hitam nggak sih? Sawo matang kayak kita gini nggak sih? Iya, cuman kayak lebih putih gitu. Kenapa orang Timur Tengah dan Afrika ya? Karena emang body gue tuh kayak emang seleranya orang-orang sana. Oh gitu. Gitu. Selera orang sana maksudnya memang mereka yang bilang ke lu? Enggak semuanya sih, cuman mostly orang Timur Tengah sama Afrika tuh sukanya emang cewek curvy gitu. Oh, cewek curvy. Jadi menurut mereka gue nih masuk dalam standar perempuan yang bertubuh curvy gitu loh. Oh. Gitu. Yang bisa ditepak-tepak pantatnya gitu nggak sih? Enggak, gue tuh kebanyakan nonton aja. Oke. Bokep memang selalu the best menurut gue. Oke. Terus berapa lama sih biasanya mereka tuh kalau mau deketin cewek-cewek Indo tuh biasanya? Tapi ini malu karena deket aja karena satu kerjaan atau memang entah dari sosmed kan banyak tuh kalau misalnya. Gue mostly ketemu sama mereka tuh dari dating online. Dating online. Mereka yang kesini ya? Mereka yang kesini.
Oke. Jadi kita kenalnya waktu mereka masih di sana, terus mereka planning buat datang gitu-gitu deh. Gitu. Terus mereka tuh biasanya ngajaknya langsung gimana ke lu gitu? Ngajak Misalnya di Indo Ngajak seksnya. belum kayak ngedeketin lu dulu gitu kah, ada pendekatannya dulu kah, atau tiba-tiba emang ya udah gue mau butuh gitu kan, gue langsung cari cewek Indo yang mau, ayo gitu. Beda sih ya. Kalau gue waktu itu kebetulan ketemu sama yang pertama kali itu, dia emang mau dating sama cewek, cuman dia emang nggak mau dating sama pacaran, beda nggak sih? Beda ya. Iya, dating kan kayak Jadi emang cuma mau dating doang, yang ya dating as in pasti seks gitu Seks, kan. yes. Dan emang dari awal nih si cowok ini udah ngomongin tentang seks terus gitu. Cuman gue kayak, ih apaan sih gitu kan, karena waktu itu gue belum pernah sama sekali kan. Yeah. Jadi gue agak ragu antara iya atau enggak gitu. Terus akhirnya gue tarik ulur. Akhirnya pas ketemu, ya udah lu lakuin. melakukan akhirnya Melakukan. gitu. Nah, itu Mereka ngedeketinnya gimana ya, biasa aja sih, kayak ngajak kenalan, terus ngajak ketemu, kalau misalkan cocok ya lanjut lagi, ketemu lagi gitu. Cuman kalau untuk akhirnya bisa ke tahap seks, kayaknya itu bertahap juga sih, nggak yang langsung lo pertama ketemu langsung seks gitu, enggak. Ya mungkin ada juga yang kayak gitu sih. ya Cuman langsung gua- ya gua kalau nggak tahu klop ya. langsung gitu. Cuman kalau gue biasanya ketemu dulu, kayak beberapa kali ketemu baru terus ke tahap sana gitu. Baru ke tahap sana. Oke. Dan itu di umur lu yang 19 tahun ketika itu. 19 tahun, karena waktu itu gue lulus SMA pengen banget nikah muda kan. Oh gitu. Jadi gue pengen nikah muda tapi nggak mau tinggal di Indonesia. Oh. Jadi gue main lah dating online, emang sengaja nyari orang luar. Jadi biar kalau gue nikah tuh langsung dibawa ke negaranya Ke gitu negara. loh. Oh, Jadi anjay. biar gue nggak di sini lagi Iya, gitu. iya, 19 iya. tahun. Nah, apa sih yang kepikiran di kepala lu ketika oh ini cewek bule gitu? Ya kalau misalnya cewek bule, cowok bule. Yang lu tahu kan kayak ukurannya jumbo-jumbo, gede-gede ya kan gitu kan. Lu ngerasa pertama kali hubungan sama mereka tuh kayak gimana sih rasanya? Gue pertama kali melakukan itu rasanya ya kayak gitu, mungkin kayak kayak perempuan pada umumnya ketika pertama kali melakukan hubungan seks kali ya. Gue nggak tahu, mungkin orang beda-beda juga. Cuman gue sendiri ketika akhirnya memutuskan untuk berhubungan sama orang sana tuh nggak ada pikiran ukuran sama sekali gitu. Karena faktor lu sebelumnya belum bersama Indo atau memang Gue belum pernah sama sekali, jadi emang sebelumnya gue langsung luar ya? iya Oke. Tapi lu sendiri udah pernah sama orang Indo? pernah dong, Pernah. pernah banget. Terus perbandingannya gimana? Ketika tahu Sebenarnya itu relatif sih ya. relatif. Kalau berdasarkan survei kan, gue pernah ngeliat survei gitu kan, kayak ukuran orang luar sama orang Indo tuh, kalau orang Indo standarnya kayak beberapa 10 sampai 13 cm gitu. Kalau orang luar di atas 15 cm kayak gitu. Ya emang perbedaannya sangat signifikan. Sangat signifikan, tapi mengakui. Perbedaannya sangat signifikan, tapi gue maksudnya awalnya gue nggak mempermasalahkan sih. Awalnya nggak bermasalahkan. Awalnya enggak, karena baru ketemu cuma kayak 2 gitu nggak sih, jadi kayak oh bedanya segini nih gitu. Cuman kan seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya jalan yang gue lewatin, banyak mampirnya, banyak yang mampir ke gue juga gitu, akhirnya gue punya banyak perbandingan. Akhirnya gue jadi tahu ada banyak banget gitu loh. Maksudnya emang bentuknya gitu-gitu aja, cuman Bentuknya ya gitu-gitu ya, panjang tumpul gitu. bentuknya tuh tetap kayak gitu, cuman kan nggak apa ya, nggak berubah gitu, cuman ya ukurannya aja Ya, sama gitu yang beda-beda gitu. lingkarnya kali ya juga. Iya. Gitu. Iya sih, iya benar. Nah, menurut lu sendiri enakan mana nih? Nasional apa internasional? Kalau menurut gue sendiri nggak ada, maksudnya lokal sama interlokal tuh nggak, gimana ya, ngomongnya gimana sih, lokal sama interlokal tuh nggak bisa
nggak bisa disamain, maksudnya Nggak- ngerti gak sih? nggak Maksudnya nggak karena bisa tolak dibuat perbandingan. nggak bisa dibuat perbandingannya karena tolak ukur enak nggak enak itu bukan dari ukuran gitu. Berarti itu balik lagi ke gimana mereka yang melayani lu dan bagaimana lu yang merasakannya gitu kan? Atau Vice versa dong, vice versa ya? vice versa. Jadi nggak bisa cuma mereka doang yang layanin, ya harus sama-sama nggak sih kalau seks tuh? Iya, emang harus punya konsen yang sama ya. Oh, kayak gitu. Jadi intinya lu merasa enak, ya udah, itu enak buat lu gitu. Walaupun ukurannya ya mungkin nggak terlalu besar atau Tapi emang enak tuh harus dari ukuran penis ya? gimana ya? Ya kita kan gue pribadi ya. Kalau nggak misalnya kayak- pertanyaan dibalik nih, apakah enak nggak enaknya cowok berhubungan seks itu dari bentuk Meki yang beda gitu? ya enggak sih. Enggak kan? Iya Sama gitu juga. Maksudnya kan yang akhirnya mengantarkan kita pada kata enak tuh bukan cuma di penetrasinya doang gitu. Banyak faktor juga ya. Banyak yang faktor mempengaruhi juga, itu. entah foreplaynya atau gimana gitu. iya Cara dia nge-treat kita kayak gitu sih. Ya, karena stigma yang terjadi di Indonesia adalah yang memiliki ukuran penis kecil bisa membuat wanita nggak puas gitu kan. Bahkan sampai banyak kan orang yang usahanya untuk memperbesar penis gitu kan. Kalau lo pernah lihat iklan-iklan. Maerot Ya, gak sih Maerot, ya kan Maerot. ada Maerot, ada daun bungkus Papua Nah, gitu. atau yang darah ular apa sih? Darah ular Minyak terus minyak bulus. dari Arab kayak gitu-gitu. Tapi Arab sendiri lo pernah nyoba? Blasteran sih. Blasteran Arab. Blasteran Arab. Emang seperti yang dikatakan ya? Surprisingly my yang God. gue temuin kayak gitu. Cuman gue nggak tahu ya, bisa jadi beda-beda gitu. Karena emang kayak dari mana dia berasal tuh kayak nggak menjamin kayak apa yang kita dengar selama ini, tau gak sih? Kan selama ini kita selalu dengar, oh kalau orang Arab tuh gede, oh Iya, kalau orang iya. Afrika tuh pasti gede-gede banget. Enggak juga ternyata. Setelah gue melanglang buana tuh, maksudnya kan gue beberapa kali ketemu sama Afrikan juga gitu, mereka ya nggak sebesar yang selama ini orang bilang ke gue, nggak sebesar yang selama ini gue tonton di video Di porno bokep, kayak ya. gitu. Jadi ada aja dari mereka yang ukurannya tuh ya mungkin sama kayak kita gitu. Ya sama aja. Oke. Terus kalau misalkan lo lagi berhubungan gitu, mereka atraksinya oke-oke nggak sih? Beda-beda sih, karena itu berdasarkan jam terbang Iya, tiap balik orang lagi nggak ya. sih, balik lagi merekanya gimana, Apa pengalamannya. karena kita ini ya suka kebanyakan nonton bokep aja kali ya? Ngeliatnya tuh Mungkin sih sejauh yang gue perhatikan dari beberapa teman-teman gue, terus ya banyak lah dari mereka tuh yang sering kayak konsultasi gitu, bukan konsultasi, curhat tentang seks gitu ke gue. Terus gue tuh menyimpulkan bahwa banyak dari mereka tuh kayak kemakan sama apa yang ada di bokep selama ini gitu. Padahal menurut gue setiap orang tuh kayak punya caranya masing-masing untuk melakukan hubungan seks. Iya. Nggak harus selalu ngikut apa yang ada di bokep gitu loh. Ya mungkin iya bokep tuh membantu lo untuk menemukan fetish lo apa kayak gitu-gitu. Ya, lebih untuk aware. lebih menyadari gitu. Iya. Menarik. Tapi kalau misalkan sekarang ya teman-teman lu sekarang udah jadi praktisi juga apa ngikutin langkah lu atau yang udah tadi lu jelasin gitu atau Gue tetap menyarankan untuk just do whatever you do sih, maksudnya selama itu nyaman buat lo dan pasangan lo dan kalian melakukannya dengan sadar dan penuh dengan konsen gitu, Konsen, ya ya. nggak masalah. Tapi rata-rata emang orang Indo mereka? Oh bukan orang luar juga? Bukan. Oh, berarti di sini aja lu yang sebagai praktisi dan sudah berpengalaman, makanya mereka membutuhkan bantuan lu untuk Untuk hal Coba. itu karena emang gue dulu tuh waktu gue melepas tuh bukan karena paksaan sih, emang gue secara sadar mau untuk ngelepas dengan syarat gue mau belajar, karena emang dia kayak udah expert gitu kan. Gue mau belajar dari A sampai Z, yang gue nggak mau ada satu hal pun yang gue lewatin dari the whole thing about sex gitu. Jadi gue benar-benar explore sama dia. jadi satu itu lu gali semua ilmunya Iya. dia sampai akhirnya lu sekarang udah bisa menyandang gelar sang wanita ahli seks gitu. Nggak ahli banget sih Ya sebenarnya. udah banyak Gak ahli banget sih, pengalamannya. cuman ya ada pengalaman lah. Ada pengalaman ya, ada cukup banyak. Nah sampai sekarang nih
udah berapa cowok interlokal sih yang pernah sama lo? Kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung. Ya saya kasarnya aja kasarnya. Puluhan? Enggak sampai puluhan sih. Nggak sampai puluhan ya? Enggak sampai puluhan sih. Ya ada beberapa lah dari mereka. Cuman ya itu tadi karena gue bergeraknya cuma dari Timur Tengah ke Afrika doang. Jadi ya nggak terlalu banyak lah. Oh. Nah, kalau dari durasinya gimana? Lama? Ya beda, apakah bener tadi kata lu balik lagi ke setiap cowok ya? Bisa lama, bisa nggak harus yang interlokal lama gitu, yang lokal. Beda-beda sih. Kalau sejauh pengalaman gue selama ini sama orang Timur Tengah dan Afrika, mereka untuk durasi sendiri mostly ya dari 20 sampai 30 menit sih 20, 30 standar. menit. Standarnya segitu. Cuman ada juga yang bisa lebih dari itu gitu. Sejam? Kebetulan pernah Sejam? hampir 2 jam malah. Hampir 2 jam. Oh my god. Dan itu tanpa bantuan obat, Tanpa obat. tanpa kayak dopingan apapun gitu. Tapi kalau lihat dari struktur badannya, dia itu orang yang suka olahraga nggak sih atau gimana? Ketika dia kan biasanya kalau durasinya lama kan karena emang staminanya tuh yang kuat. Dia Ada olahraga yang emang udah terbiasa melatih gitu. Jadi emang jadi sebenarnya durasi tuh bisa dilatih gitu loh. Endurance tuh bisa dilatih dengan ada senam Kegel, terus senam Kegel apa tuh? senam Kegel tuh kayak nahan pipis gitu loh. Oh, nahan pipis. Iya, jadi itu tuh bisa apa namanya? Kayak ngatur sperma lu Iya, biar bisa buat keluar. ngatur apa? Endurance lo gitu. Nah, ada juga yang emang dia olahraga, jadi emang stamina-nya jauh lebih kuat sih. Nah tuh guys, denger guys, senam Kegel ya, jangan lupa biar tahan lama. Iya, dan senam Kegel tuh kayak berlaku buat cowok cewek gitu loh. Cowok-cewek juga berlaku? Cowok-cewek berlaku. Oh, cewek pun juga bisa cepat berkurang itu stamina. Enggak sih, maksudnya kalau cewek senam Kegel biasanya untuk mengencangkan otot vagina sih. Ya. Jadi biar lebih tercengkram gitu ya rasanya. Bayangin guys, Biasanya tercengkram. kayak gitu. Benda tumpul yang tercengkram tuh rasanya, aduh, enak banget ya, greget banget rasanya. Tapi lu juga ngelakuin senam itu kan sampai saat ini? Biar Masih. untuk menjaga Karena itu kayak bisa dilakuin kapanpun dan dimanapun Iya. gitu loh. Gampang iya, gak sih? Iya, benar. Untuk membuat tetap siapa? Orang-orang yang akan lu temuin nanti. Biar tetap sempit. Tetap sempit, Gak sih? terpuaskan. Sempit apanya yang sempit? Iya. Ininya pikirannya sempit. Enggak. Oke. Sampai sekarang ini berarti lagi hobi lu berarti lagi ditahan-tahan lah ya. Bukan ditahan sih, Apa lebih emang lu tepatnya masih suka ketemuan sampai sekarang, Bang? apa? Ya masih berhubungan. Maksud gue masih sexually aktif, cuman gue nggak sengoyo dulu gitu. Kalau dulu kan ketika gue horny gue kayak gue kayak perlu seks deh gitu, gue kayak perlu seks. Cuman makin kesini gue lebih punya kontrol atas hal itu sih. Jadi kalau misalkan gue pengen ya gue simply mikir apa dulu nih, kalau misalkan gue mau seks, apa yang pengen gue dapat dari seks gitu loh. Oh, udah berpikir sampai sana. Gue udah berpikir sejauh itu. Kalau gue cuma pengen orgasme dong, kayak gue nggak perlu melakukan hubungan seks gitu loh. Karena gue sadar udah makin banyak gitu kan angka perjalanan gue nih. Jadi gue kayak nggak mau menambah angka itu. Jadi gue mengatasinya dengan masturbasi aja sih. Oh, cukup ya. Cukup. Karena emang yang pada saat gue horny yang gue pengen adalah gue orgasme. Kalau untuk orgasme aja gue bisa masturbasi. Bisa melakukan sendiri ya. Ya, jadi kalau misalkan untuk seks sendiri itu biasanya lebih ke kayak kepuasan pikiran gue aja sih. Pikiran. Tapi kan emang lebih tetap nikmat sama orang gak sih? Daripada lu sendiri. Tergantung partner seksnya kayak gimana. Kalau partner seksnya enak, maksudnya bisa diajak diskusi, bisa diajak komunikasi tentang hal itu ya enak. Ini termasuk yang lokal dan interlokal? Iya. Oke. Kuncinya komunikasi sih. Kuncinya komunikasi ya, dengar itu guys, kuncinya komunikasi. Walaupun kalian orang Indonesia, komunikasi yang paling utama ya. Sebelum melakukannya harus saling konsen, harus saling sadar kalau kalian itu ingin melakukan demi kenikmatan kalian masing-masing. Ya bener ya? Oke. Selama ini selain dari dating itu lu nemu di mana lagi sih cowok-cowok kayak ini? Mostly dari dating apps. Cuman ada juga yang ketemu di klub, ketemu di bar gitu sih. Nah, mereka tuh biasanya suka ini gak sih? Rekomendasiin ke temennya gitu kayak
let's say kayak ini gue punya kenalan nih, Rara namanya gitu. So far Mungkin nggak lo tahu ada gitu. sih. Nggak ada ya? Gak ada, karena mungkin gue kebetulan ketemu orang-orang yang sama-sama kayak gue kali ya, sama-sama introvert gitu. Jadi kayak ya apa yang jadi milik gue aja, gue nggak akan share it to anyone gitu. Bahkan lu sendiri pun nggak begitu kata kamu? Enggak, gue nggak pernah. Gue menceritakan cerita seksnya, tapi gue nggak kayak ngenalin dia ke cowok-cowok itu, enggak. Oh, karena apa yang udah pernah jadi punya lu ya udah punya lu aja gitu. Karena emang aneh gak sih kalau misalkan lo sharing partner seks gitu. Kayak misalkan lo pernah seks sama mbak-mbak gitu, terus lo ngenalin mbak-mbak ini ke temen lo, terus temen lo hubungan seks sama mbak-mbak itu kayak aneh gak sih? Buat gue tuh aneh, makanya gue gak pernah ngelakuin itu. Aneh sih kayak mikir kayak, apalagi yang terdekat gitu kan, bekas mantan pacar ketemu sama temennya make tuh kayak aneh gak sih? Gue sih aneh ya. Itu pengalaman nyata btw. Iya, temen gue ada juga yang kayak gitu tuh. Ya. Iya. Tapi memang itu aneh banget sih. Makanya ya lebih baik tapi balik lagi ke masing-masing kita nggak sih, kayak ya udah kalau misalnya emang nyaman, ya terserah. Kalau gue sih kebetulan nggak nyaman nih kayak gitu ya. Gue juga pribadi nggak nyaman. Iya. Ya, tapi kalau misalnya udah berkata gue pengen nikmat, nah bodoh mantan temen juga gue ambil, gue sikat gitu. Ya tapi itu kan nafsu aja lah ya. Iya. Nafsu aja. Padahal di hal yang lainnya adalah balik lagi ke ya enjoy nggak enjoy, nikmatan. Iya betul. Oke. Nah, pengalaman lu berarti kan lu pertama nyoba sama interlokal ya, terus pas sama lokalnya tuh lu gimana ketemunya, dan apakah sesweet atau sesweet yang interlokal atau? Gue nggak bisa bilang semua yang interlokal itu sweet ya, karena beberapa dari mereka yang nggak sesweet itu kan, karena kan tiap orang kan karakternya beda-beda di atas ranjang tuh. Nah pas gue ketemu sama orang Indo ya di luar dugaan gue sih, maksudnya gue pikir mereka akan membosankan gitu, ternyata enggak. Tapi balik lagi dari jam terbang mereka, semakin tinggi jam terbangnya, semakin banyak jam terbangnya itu semakin enak. Semakin enak ya? Bukan enak sih, maksudnya memuaskan ya. Genjotannya semakin ya? Memuaskan gitu. tapi kalau misalkan dia kayak cuma dikit jam terbangnya gitu, jadi agak boring. Dan masalah utama gue biasanya kalau misalkan sama orang Indo tuh dari komunikasi sih. Balik lagi komunikasi, karena gue adalah orang yang sangat terbuka gitu. Maksudnya ketika after sex tuh pasti gue kayak akan ngelakuin review gitu, kayak suka nggak sih tadi kayak gini, terus atau nanti gue akan nanya lo sukanya gimana gitu. Jadi itu kayak evaluasi supaya nanti ketika kita seks lagi tuh kita bisa saling tahu yang dimau masing-masing tuh kayak gimana. Dengan orang yang kayak sama gitu. ini ya? Iya, dan gue selama ini pas sama orang Indo tuh agak susah di bagian itunya. Gue udah berusaha komunikasi, cuman mereka ngerasa kayak malu gitu loh, maksudnya karena mereka ngerasa seks itu masih sesuatu yang tabu gitu. Walaupun mereka praktisi. Even mereka udah melakukan seks gitu, tapi mereka tetap ngerasa kayak ih aneh gak sih gitu loh. Apa itu balik lagi nggak sih ke orang Indonesia yang nggak mau dikritik sebenarnya? Mungkin ya, gue nggak tahu sih. Ya, karena bentuk kritikan nggak sih, kayak mungkin. Udah nggak pede mungkin sama ukurannya, terus cara mainnya juga dikomentarin. Males. Tapi gue penasaran deh, kenapa sih banyak yang nggak pede sama ukuran? Ya karena balik lagi kan ke stigma, atau mungkin yang banyak suka nonton bokep gitu kan, gede-gede ukurannya dan gede terasa lebih puas. Nah berarti masalahnya adalah lo sendiri ngesuges diri lo buat ini dari bokep kan? Ya bisa. Padahal kan nggak semua, maksudnya gini loh, nggak semua yang ukurannya gede itu memuaskan gitu loh. Gue tuh kayak pengen banget menyadarkan semua lelaki di dunia ini. Wajah. bahwa seluruh dunia. bahwa kayak nyet ukuran tuh nggak penting gitu. Yang penting tuh gimana caranya lo nge-treat partner seks lo, gimana caranya, iya itu tadi dari komunikasi itu tadi lo, komunikasi itu penting banget. Makanya kayak nggak usah lah, maksudnya membanding-bandingkan ukuran A dan B dan C gitu. Kalau gue cowok ya, maksudnya kayak, karena yang penting bukan itu gitu loh. Balik lagi ke masing-masingnya, apa yang mau dituju dari seks yang dilakukan itu. Apa yang mau dituju dari seks? Iya, apa yang pengen lo dapetin dari situ. Kayak tadi gue bilang kan, kalau misalkan gue cuma pengen dapet orgasme doang, gue nggak perlu seks untuk bisa orgasme gitu kan. Sama juga cowok-cowok kalau misalkan
pengen orgasme juga kan nggak Ya, perlu harus seks kan, ya bisa coli coli aja, juga bisa kan. coli. Ini sama aja, perempuan juga kayak gitu. Makanya gue bilang kalau udah ngomongin soal seks, balik lagi apa yang pengen lo dapetin dari situ, kepuasan lo yang mana yang mau lo puaskan gitu. Tapi kalau gue lihat ya, ini kecenderungan yang gue lihat aja ya. Kayak cowok itu kan, apalagi di Indo, melihat sesuatu yang berbau hubungan seks itu balik lagi kan ke mayoritas agama ya, balik pertama, karena itu kan hal yang dilarang lah ibaratnya gitu. Jadi hanya bisa mengada-ngada dan nonton yang udah mereka pernah tonton gitu. Jadi kayak mereka sebenarnya ngincer yang apa yang pengen mereka keluarin gak sih? Mereka nggak perlu mikir kayak gue harus dapet ini, gue harus dapet itu gitu. Apakah menurut lu sendiri nih yang udah melalang buana nih buat mungkin para pendengar-pendengar kita nih, sebenarnya perlu jadi lu nggak sih gitu yang mencoba banyak orang mencoba dengan berbagai orang untuk bisa mengetahui tujuan seks itu gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak, karena balik lagi ke komunikasi. Tetap komunikasi. Lo harus bisa dapat partner tuh yang emang bisa diajak komunikasi gitu loh. Jadi untuk tahu lo apa yang pengen lo dapetin dari seks tuh ya nggak harus ganti-ganti pasangan. Itu pilihan sih, tapi nggak harus ganti-ganti pasangan sih. Jadi ya itu tadi harus komunikasi aja, karena menurut gue kayak akan selalu ada jalan keluar gitu loh. Selalu ada ya hambatan-hambatan yang terjadi ketika ya mungkin maybe bosen gitu kan dalam hubungan seks, dan itu yang bisa mereka cari jalan keluarnya adalah mereka sendiri dengan bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan pasangannya gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang biasanya disukai oleh si cowok interlokal tuh, kayak posisinya kah lebih suka yang kayak gimana gitu, atau yang mereka tuh lebih milih kayak misalnya keluar di mana gitu kan? Kalau itu udah subjektif sih ya, maksudnya kayak nggak bisa dipukul rata orang interlokal tuh maunya kayak gimana. Cuman as far as I went through selama ini tuh ya mereka beda-beda sih. Beda-beda karena ada yang emang merekanya submissive, ada yang emang merekanya juga dominan kayak gitu. Cuman mostly yang interlokal yang gue temuin selama ini mereka antara mereka maunya balance atau dominan sih. Gue jarang ketemu yang emang submissive gitu. Yang submissive jarang. Tapi lu pernah ya? Pernah apa? Ya pernah sama yang submissive. Guenya yang submissive? Enggak, atau mereka? Oh belum pernah. Belum pernah. Yang interlokal ya. Cuman kalau Indo mostly mereka submissive sih. Gue nggak tahu sih. Ini antara emang mereka emang dari lubuk hatinya tuh emang submissive, apa emang mereka malas gerak aja. Malas gitu gerak loh. aja ya. Oke. Malas gerak ya. karena gini loh, boring gak sih kalau misalkan lo seks tapi kayak yang aktif cuma satu doang gitu? Ya kan pasti boring banget kan. Itu makanya gue sebenarnya masih menerka-nerka gitu cowok Indo itu ketika mereka bilang mereka submissive tuh antara emang elonya males atau gimana, gue masih belum tahu. Oke. Jarang berarti ya lokal tuh dominan. Mungkin karena itu kali alasannya kenapa di Indo tuh banyak lagi pengangguran kali. Si nyambung tuh. Iya dong, karena mereka malas gitu loh. Lu nge-seks aja malas gerak, apalagi kerja gitu kan. Iya gak sih? Makanya kenapa lebih banyak submissive di Indo. Oh, ya itu mungkin jadi alasannya ya. Tapi kita sebagai kreatif ya dominan ya nggak, men? Itu jangan dikat ya. Oke. Oke, Ra. Sekarang gue punya challenge nih buat lo. Gue punya beberapa pertanyaan yang lo mesti jawabnya cepat. Iya. Oke. Lo siap? Iya, siap. Oke. Pertanyaan pertama. Gede atau lama? Lama. Keluar di mulut atau di muka? Mulut. Ngemut atau diemut? Ngemut. Pelan atau cepat? Pelan. Di atas atau di bawah? Di atas. Oke, nice. Gue suka jawaban lu. Ya, ini gue udah cukup expect sih ya dengan lu yang udah sering berpengalaman dengan di luar ataupun lokal ya. Tapi gue suka banget jawabannya. Oke.
Ra, thank you banget hari ini Ya, udah sama-sama. datang ke tempat kita di studio kita ngobrol bareng. Gua senang banget bisa ketemu sama lu, bisa ngobrol-ngobrol soal pengalaman lu. Ya, gue juga Mungkin makasih ya udah diundang dan Oh, bisa iya. berbagi pengalaman gue yang tidak seberapa ini. enggak, tapi ini pengalaman lu bener-bener apa ya? Bisa kita bagikan nih, sharing ke teman-teman kita Iya. yang apa namanya? Cowok ya biasanya yang punya kendala akan hubungan. Nah, ini langsung soalnya narasumbernya cewek gitu kan yang bener-bener kalian denger gitu ya, guys. Bahwa ukuran tuh nggak penting sebenarnya. Ya, ukuran tuh nggak penting, tapi gimana caranya kalian nge-treat partner aja. Yep, nge-treat dan komunikasi. Dan komunikasi Yap. yang paling penting. Komunikasi adalah hal yang paling penting. Jadi sebelum kalian nge-seks, Pastikan komunikasinya baik dulu. pastikan komunikasinya baik ya. Ya guys, jadi kalian harus tetap pede dengan ukuran kalian, dengan durasi kalian. Jangan berpikir macam-macam, jangan kebanyakan nonton bokep deh. Mending ya gue juga nggak sarankan untuk praktis juga ya kalau lu belum punya istri. Kalau lu udah menikah gitu ya maksudnya ya. Baiknya udah menikah, ketika lu berhubungan seks ya lakukan sebisa kalian aja. Ra, sekali lagi makasih banyak Ya, udah datang. sama-sama. Mungkin lain kali akan kita undang lagi ya sebagai Siap. narasumber. Mungkin lu Oke. mau berbagi pengalaman lu yang lain tentang seks. Oke. Bareng Pak D pergi ke Gondang Dia. Pulangnya bareng Mansur, naik mobil Agia. Mau gede atau kecil ukuran ya, tetap bersyukur dan jangan lupa bahagia.